Halo semuanya, balik lagi ke podcast seru bareng sejarah. Nah, topik kita kali ini campuran sejarah sama PKN nih tentang demokrasi reformasi. Nah, gue udah bawa dua narasumber gue nih. Boleh diperkenalkan satu-satu? Halo, gue Halil. Gue Kelvin. Nah, mungkin biar nggak lama-lama kita langsung aja kali tanyain ya. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi reformasi dan kapan nih berlakunya tuh? Jadi demokrasi reformasi itu adalah sistem pemerintahan yang mulai berlaku itu dimulai setelah berakhirnya masa pemerintahan model baru. Di masa ini rakyat punya kebebasan yang lebih besar, lebih luas gitu. Terus juga menyatakan pendapat, memilih pemimpin dan ikut terlibat dalam pemerintahan. Iya, bisa dibilang ini tuh masa kebangkitan demokrasi setelah sekian lama Indonesia dikekang. Pemerintah mulai membuka ruang baru bagi masyarakat buat ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan kebijakan negara. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, kenapa sih masa reformasi ini? Jadi gini, pada akhir Orde Baru tuh banyak banget masalah, mulai dari krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998, terus korupsi, kolusi, nepotisme atau yang biasa disebut dengan KKN, sampai keterbatasan kebebasan berpendapat. Rakyat merasa udah nggak tahan lagi sama kondisi itu. Bener banget. Akhirnya masyarakat, terutama mahasiswa, turun ke jalan menurut perubahan. Demonstrasi besar-besar terjadi di banyak kota. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1968, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan dimulailah masa reformasi di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Wah, menarik banget nih teman-teman. Mungkin kita bisa tanyakan nih, apa sih ciri-ciri dari demokrasi reformasi itu? Oke, kalau buat ciri-cirinya itu ya diantara itu adanya kebebasan persamaan dan berpendapat. Terus pemilu yang lebih jujur dan adil. Lalu ada pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan adanya pemberantasan KKN. Nah, tambahan dikit nih, rakyat juga lebih punya hak buat ikut mengawasi pemerintah lewat lembaga-lembaga independen kayak KPK yang dibentuk buat memberantas korupsi. Nah, kita pasti kalau ada peristiwa tuh pasti ada tokoh-tokohnya bukan sih? Siapa sih tokoh-tokohnya tuh yang terlibat dalam demokrasi reformasi itu? Yang paling pasti itu Habibie kan, karena beliau ini presiden pertama di masa reformasi itu, banyak yang melakukan perubahan besar. Selain itu, ada juga para aktivis mahasiswa kayak Amin Rais dan banyak tokoh lain yang berani bersuara buat perubahan waktu itu. Mereka ini punya peran besar dalam mendorong lahirnya era reformasi. Terus kebijakan atau peristiwa penting apa aja sih yang masih ada? Apa saja yang terjadi di masa itu tuh? Kalau buat salah satunya, itu pemilu di Demokratis tahun 1999 yang jadi pemilu pertama setelah Orde Baru. Lalu ada pembebasan tahanan politik dan lahirnya banyak partai politik baru. Iya, plus ada juga amandemen UUD 1945 yang dilakukan beberapa kali buat memperkuat demokrasi, termasuk pembentukan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan pembatasan masa jabatan presiden jadi maksimal 2 periode. Kalau penerapannya sendiri gimana nih? Apa benar-benar terasa sampai sekarang? Menurut gua iya, kita sekarang bisa lihat sendiri banyak hal yang dulu tahu sekarang bisa dibahas secara terbuka atau terang-terangan baik di media maupun sosial media. Pemilihan umum juga udah dilakukan secara langsung oleh rakyat mulai dari presiden sampai kepala daerah. Benar, tapi tetap aja masih ada tantangan kayak politik uang, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Tapi untuk secara umumnya sistem demokrasi kita udah jauh lebih baik dibanding dulu. Oke, dari semuanya nih, terakhir, apa sih yang bisa kita ambil nih dari masa demokrasi reformasi waktu itu? Menurut gua ya, pelajaran pentingnya itu adalah bahwa suara itu paling berharga. Kalau masyarakat bersatu dan berani menyuarakan kebenaran, perubahan besar bisa terjadi. Gue setuju banget. Dan yang paling penting, kita sebagai generasi muda harus terus menjaga dan memperkuat demokrasi ini. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berpikir kritis,
aktif berpartisipasi dan gak gampang termakan hoax. Keren banget sih. Jadi intinya demokrasi reformasi itu bukan cuma masa lalu, tapi juga tanggung jawab kita buat terus dijaga ke depannya. Oke deh, makasih banget nih buat Khalil sama Kelvin udah jelasin tentang masa demokrasi reformasi pada saat itu. Mungkin kita sekian. Ya. Thank you guys. If the sun refused to shine